membaca berita, lalu rasanya marah, sedih, sekaligus tidak berdaya. Itulah perasaan yang melahirkan lagu ini. Judulnya Para Satria. Aku menulis lagu ini pada 2 Juni tahun 2026. Saat itu, hampir setiap hari aku membaca berita dan sosial media tentang kebijakan, ketidakadilan, tentang rakyat yang terus menjadi pihak yang harus menanggung akibat. Semakin banyak aku membaca, semakin besar rasa frustrasi yang kurasakan. Aku ingin menulis sesuatu, bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk mengeluarkan semua kegelisahan ini. Dan tiba-tiba muncul satu kalimat di kepalaku. Berkumpul para satria. Anehnya, kalimat itu langsung datang bersama melodinya. Berkumpul para satria. Begitu kalimat pertama muncul, aku langsung menulis lirik berikutnya. Secepat mungkin. Sebenarnya, kata ksatria sudah lama tinggal di kepalaku. Bulan Agustus tahun lalu, aku menonton pertunjukan stand-up komedi dari Bang Banji Pragiwaksono, Mensrea. Di sana, beliau menyampaikan sebuah gagasan yang masih kuingat sampai sekarang. Kurang lebih, beliau mengatakan bahwa kita sering menunggu hadirnya seorang pahlawan ksatria pingitan. Padahal, kitalah yang seharusnya menjadi ksatria itu. Kalimat itu terus menempel di kepalaku. Aku tidak langsung menulis lagu saat itu. Tapi rupanya, ide itu diam-diam tumbuh. Dan ketika bertemu dengan rasa frustrasi yang kurasakan di tahun 2026, lahirlah Para Ksatria. Kalau kalian mendengarkan liriknya, lagu ini sebenarnya bukan tentang satu orang, bukan juga tentang satu peristiwa. Bagiku, raja dalam lagu ini adalah simbol. Simbol dari kekuasaan yang kehilangan empati. Simbol dari orang-orang yang terus merasa kurang, meskipun sudah memiliki segalanya. Karena itu, liriknya berbunyi, di suatu negeri hidup seorang raja yang kalah pada... Aku sengaja tidak menyebut nama. Aku ingin lagu ini tetap menjadi cerita. Dan cerita itu bisa ditafsirkan siapapun dengan caranya sendiri. Dari awal, aku membayangkan lagu ini seperti lagu perang. Bukan perang dengan senjata, tapi perang melawan rasa takut. Melawan ketidakadilan. Aku ingin ketika bagian chorus datang, rasanya seperti ada seseorang yang sedang memanggil pasukan. Bangunlah para satria, berkumpul para satria. Karena itu, aransemennya aku bayangkan seperti sebuah hymne. Ada banyak unsur tepukan tubuh dan ritme yang terasa seperti langkah pasukan. Aku dibantu AI sebagai alat bantu dalam membangun instrumen dan backing vokal. Tapi emosi, melodi utama, lirik, arah lagu itu lahir dari keresahan yang kuceritakan tadi. Ada satu tantangan yang cukup besar ketika merekam lagu ini. Aku sadar warna suaraku bukan tipe suara yang besar dan garang. Cenderung hangat, kadang lembut. Sementara lagu ini energinya berkebalikan denganku. Kalau boleh berandai-andai, aku membayangkan gimana ya jadinya kalau lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi seperti Tantri Kotak. Mungkin hasilnya akan sangat kuat. Tapi ya, lagu ini bagian dari ceritaku. Jadi, aku harus menyanyikannya dengan suaraku sendiri. Yang bisa kulakukan
memberi seluruh emosi ketika merekam. Dan karena itulah, lagu ini menguras tenaga dan emosi yang lebih banyak dibandingkan lagu-lagu lain yang pernah kutulis. Sekarang, setelah mengetahui cerita di baliknya, aku ingin mengajak kalian mendengarkan para ksatria. Setiap zaman selalu membutuhkan ksatria melawan ketidakadilan. Dan mungkin ksatria itu adalah diri kita sendiri. Di suatu negeri hidup seorang raja yang kelaparan, selalu kelaparan. Tangis keringat hingga darah rakyatnya diperas habis tanpa tersisa. Tak kunjung mengenyangkannya. Bisa melihat buta hati, bisa mendengar hanya pujian, bisa bicara pandai berdusta, bisa berpikir tapi tak logis, bisa menangis berpura-pura, bisa berkuasa selamanya.